Kembali lagi bersama dengan kami Quattro, dan ini adalah Camry XV50 yang facelift. Sebelumnya kita sudah membahas soal Camry XV30, XV40, dan XV70 yang paling baru di peluncurannya. Dan ini adalah Camry XV50 yang versi faceliftnya. Sekarang mukanya itu jadi lebih mengkilat, jadi lebih bersih. Sebetulnya nggak bersih-bersih amat, malah jadi terlalu mengkilat karena di mukanya itu sekarang chrome semua. Ada chrome di sini, lalu kemudian ada chrome dari grillnya menyambung ke lampu. Lampunya sudah proyektor sama seperti sebelumnya, dan ada DRL sekarang di bagian situ ya. Lampu sennya masih bohlam. Di fog lampnya ada chrome-chroman, dan dia punya dua front sensor. Nah, kemudian kalau kita buka langsung saja engine bay-nya. Gimana ini ngebukanya? Ini dia. Maka akan langsung kelihatan unit mesin 2500 cc dual VVT-i yang disalurkan ke transmisi 6 speed ke roda depan. Dia sudah ada peredam kap mesin dan juga sudah ada dua buah hidrolik di kiri kanan. Ruang mesin sudah dicat warna body dan dia naruh fusi sama relay itu di sana. Akinya ada di sini, modul ABS ada di sini, dan air intake-nya ada di sini. Kita langsung tutup saja kap mesinnya. Wipernya sudah yang model bukan frameless lagi. Maksudnya sudah bukan model frame lagi. Ada tulisan dual VVT-i karena memang mesinnya itu sudah dual VVT-i. Tidak ada kamera 360. Ini spionnya spion khas Toyota zaman sekarang yang meruncing-runcing ke ujung dengan lampu sen tentunya di sini. Lalu bannya ini menggunakan pelek 17 inci. Dia pakai ban Dunlop 270 dengan ukuran ban 215 55 R17, rem cakram di keempat roda. Handle pintu semuanya chrome dan akses keyless hanya ada di pintu depan saja. Jendelanya seluruhnya dilapisi dengan list chrome. Anda bisa lihat ini list chrome semua di sini ya. Khas mobil mewah. Dan untuk bagian belakang, ini juga merupakan highlight daripada versi faceliftnya. Nah, kalau yang dulu, versi sebelumnya, list yang ini itu pakai chrome. Sementara di sini dia pakai palang warna hitam. Chrome-nya itu yang tadinya tebel, setebal ini, jadi tipis cuma segini. Chrome-nya tipis dan nyatu ke lampu. Ini bagus sih sebetulnya. Camry 2,5V itu tipenya ada di situ karena ini adalah tipe V, jadi fiturnya tuh nggak sedikit. Kita buka bagasinya. Cukup tekan tombol di sini, ada kamera mundur di kirinya. Dan bagasinya, material pas kita ngebukanya ini, bagian sininya, ini agak lebih tebal sedikit daripada Camry yang versi baru. Camry yang versi XV70 itu tipis banget besi-besinya. Dia masih pakai engsel, bukan hidrolik sama seperti sebelumnya. Dan di dalam sini adalah tempat untuk ban serepnya. Kita buka dulu pakai kotak plastik ini. Di dalamnya ada ban serep full size dengan pelek aslinya. Toolkit yang diletakkan dengan rapi. Dan kalau kita tutup bagasinya, buat ngebuka lagi yang penting mobil itu harus terbuka atau kita bisa lewat kunci. Kuncinya seperti ini, mirip kuncinya Alphard. Cuma di sini nggak ada tulisan Fortuner atau Camry atau Alphard gitu. Nggak, maksudnya nggak ada tulisan Camry-nya di sini. Karena kalau yang di Fortuner itu ada tulisan Fortuner. Kalau yang di Alphard itu ada tulisan Alphard di sininya. Dia juga ada 4 sensor di belakangnya. Kalau kita ngomongin soal Camry ya, mobil ini dengan harga 445 juta maksud saya di tahun 2016. Ini mobil ini dijual di Best Auto Surabaya. Kalau kita bandingin sama Camry yang XV70, mungkin fiturnya memang kalah. Tapi Camry XV70 yang baru itu harganya mulai dari 600 sampai 800 jutaan. Sedangkan mobil ini harganya 445 juta dan rasanya masih seperti mobil baru. Akses keyless-nya dia yang model sentuh, bukan model tombol lagi. Kalau kita buka cukup neken aja. Nah, kita langsung buka pintunya.
Memang harus dideketin gitu kuncinya. Kita langsung lihat. Aura kabin mobil ini memang sudah kurang modern kalau dibandingkan dengan yang versi baru. Tapi kesan mewahnya itu jauh lebih ngena kalau kita lihat yang ini dibandingkan dengan yang versi baru. Yang versi baru itu meskipun dia mendapatkan gelar salah satu mobil dengan interior terbaik di dunia, dia kesannya terlalu sporty. Sedangkan yang ini kesannya masih agak modern sedikit, tapi tetap ada khas mewah-mewahnya, kayu-kayunya, klasik-klasiknya semuanya dapat di sini. Di door trim kayunya memang cuma sedikit, cuma di bagian jendelanya aja. Jendelanya juga auto, cuma di driver aja. Tapi di sini sudah soft pad, handle-nya sudah pakai chrome. Di sini dia bukan chrome, dia cuma plastik biasa. Dan ini ada ini sejenis ini sih, kulit sintetis gitu. Sisanya di dalamnya plastik. Ini kulit sintetis dan ini plastik keras. Tapi materialnya masih bagus, lebih bagus daripada yang di Avanza. Di bawah ada botol holder dan tempat untuk meletakkan amplop, kertas, majalah dan sekitarannya. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan stability control. Mobil ini udah ada VSC, parkir sensor seperti yang kita lihat di depan, engine start stop dan 3 buah tombol kosong. Layout dashboardnya seperti ini. Dan kita langsung masuk ke kabin depannya saja. Kita sudah berada di kabin Camry 2,5V XV50 dan cukup nginjek rem. Tuh MID-nya langsung ngasih tulisan di press brake pedal and push engine to start. Tinggal tekan. Nah, langsung kelihatan MID-nya TFT, speedometer sampai 260. Nah, dia langsung ngasih tahu key battery low. Jadi baterai di kunci ini itu udah rendah. Kita harus segera ganti baterai di kunci. Dia bisa detect loh dari sini. Kemudian AC-nya sudah dual zone climate control. Kita tinggal nyalain di sini. Sayang tidak dengan plasma cluster yang hanya dari Sharp. Karena di XV40 yang generasi sebelum ini itu sudah ada plasma cluster hanya dari Sharp. Tentunya ini bukan promosi ya. Dan lampunya belum LED untuk lampu kabin. Dashboardnya ini menggunakan soft pad yang tipis dengan jahit-jahitan sepertinya jahitan asli sih ya, atau mungkin jahitan palsu. Tapi dengan ada soft pad kita bisa apresiasi karena memang harusnya ada. Ini juga soft pad. Sedangkan di sini ini material plastik keras. Tekstur kayunya menurut kita cukup bagus ya. Dan salah satu khasnya Camry dari generasi ke generasi adalah bagian sini itu pakai bludru. Nih, di sini ya pakai bludru dan di sini juga ada tulisan SRS Curtain Airbag. Jadi airbag dia ada 7. Khasnya Toyota dia juga naruh airbag di lutut. Ini di luar sedang hujan tapi suaranya tidak kedengaran. Artinya peredaman di kabin ini bagus banget ini. Harus kita apresiasi itu. Tombol di setirnya cukup komplit. Cruise control ada, tidak adaptif tentunya. Ada Bluetooth telepon dan juga kontrol MID semua ada di sini. Kontrol MID, audio, back segala macam semua ada di sini. Kita lihat di isi MID-nya itu cukup komplit ya, cruise control, message, setting segala macam. Ada bahasa, unit, drive info, initialization. Dan kalau kita ke MID-nya itu untuk ke kiri kita pakai ini. Atau yang ini ya. Oh, yang ini rupanya. Isi dari MID-nya sendiri cukup komplit sih harusnya ya. Ada current average, after reset 7,4 km per liter. Itu tidaklah boros untuk mobil seperti ini. Karena standar boros orang beda-beda sih ya. Kilometernya sudah 42.000. Dan head unitnya Android khas Toyota dengan HDMI dan SD card. Kemudian ini adalah transmisi 6 speednya dengan manual mode. Di sini ada asbak dan lighter. Ini asbaknya, lighternya di sini. Kemudian di sini juga ada cup holder. Cuma dia tersembunyi. Jadi bisa kita buka dan kita bisa naruh kunci kita di sini. Kemudian di sini ada slot 12 volt dan USB. Di dalam sini ada wireless charger.
Jadi kalau Anda punya HP yang udah wireless charger seperti S7 atau iPhone XS, jadi bisa dicas di sini. Kemudian hand grip semuanya model retract. Dan khusus untuk penumpang di belakang itu ada gantungan baju. Kursinya masih plastikan. Ini rasanya seperti mobil baru banget. Dan semua kursinya kan sudah elektrik, baik driver maupun passenger. Dan yang passenger ada tombol buat ngerakin di bagian sini. Jadi kalau misalnya Anda duduk di belakang dan butuh legroom lebih, di depan tidak ada orang, Anda bisa pakai tombol ini. Dan kalau di depan ada orang dan Anda tetap menekan tombol ini, artinya Anda jahat. Kemudian seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang depan, itu bisa diatur tinggi rendahnya. Yang belakang nggak bisa. Glove box di sini sepertinya sudah soft opening. Kita coba buka. Rupanya sudah soft opening, tapi sayangnya di dalamnya ini masih plastik biasa, udah nggak bludru lagi. Cuma ini cukup berat, jadi materialnya cukup bagus. Karpetnya cukup lembut kelihatannya. Cuma dia udah dikasih illumination tambahan. Itu bukan standar illumination warna biru itu. Kembali ke setir, sudah dilapis kulit. Di sini ada kayu-kayuan. Wipernya sudah auto dan intermittent. Berikut lampunya sudah auto. Sensor lampu auto berada di sini. Itu ada di depan ya. Tuh sensornya, titik kecil ini. Kemudian sudah ada tweeter di kiri kanan. Dan spionnya sayangnya masih manual. Sun visor untuk penumpang. Dan driver sepertinya sudah dilengkapi dengan lampu. Porsche Macan aja enggak loh, nggak ada lampunya. Sekali lagi di luar tuh lagi hujan deras dan peredaman kabinnya bagus sekali. Kemudian setirnya ini pastinya sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik. Tentunya ini bagus sekali untuk mobil level kayak begini yang sudah teleskopik. Kalau bisa pakai elektrik. Sebetulnya dia juga elektrik, tilt dan teleskopik, cuma itu hanya untuk yang tipe hybrid saja. Sama seperti di yang versi sebelumnya, dia tilt teleskopik elektrik untuk di 3,5Q yang sudah saya review di bawah-bawah ya, bisa dicari. Dan selanjutnya kita langsung ke kabin belakangnya saja ya. Masuk ke kabin baris kedua dari Camry XV50 facelift. Kita bisa lihat door trimnya sama seperti di depan, dimana bagian sininya itu plastik keras. Ini kulit sintetis dan ini soft pad. Kita tutup saja karena di luar hujan deras. Handle-nya chrome. Dan di sini ada asbak khas Toyota yang bisa kita keluarkan isinya. Meskipun saya yakin orang yang beli mobil ini nggak akan merokok, tapi nggak apa-apa. Lumayan bisa buat naruh permen ya, permen kecil-kecilan. Di dalamnya ada 1, 2, 3 botol holder. Mobil ini botol holdernya cukup banyak, cocok buat Anda yang haus. Di belakangnya ada 2 buah tempat penyimpanan di belakang kursi untuk kursi driver dan kursi passenger. Ini jadinya luas sekali ya kalau misalnya kita bisa atur lebih ke depan lagi. Secara maksimum, kalau ini dimajukan ke depan banget, sampai di depan orang nggak bisa duduk kecuali mereka harus potong kaki, maka Anda punya legroom yang cukup besar. Ini lebih luas sedikit daripada legroomnya Wuling Almas. Anda bisa lihat videonya di video Wuling Almas saya. Dia sudah ada armrest. Cuma sayangnya dia nggak seperti Accord yang kita bisa ngatur volume audio di sini. Dia cuma ada 2 cup holder. Ini bukan botol holder, ini cup holder, tapi di dalamnya itu dilapisi dengan bludru tipis yang kecil. Jadi botol kita, gelas kita itu nggak akan gesek kalau kita taruh di sini. Detail yang cukup bagus daripada Toyota Indonesia. Ya biarpun mobil ini diproduksinya di Thailand ya. Di belakang sini ini ada akses untuk ke bagasi. Jadi Anda bisa merogoh barang-barang yang ada di bagasi itu kalau tangan Anda panjang seperti Paula Verhoeven. Kemudian kita tinggal tutup ininya, tutup lagi ininya. Joknya sudah pasti sudah kulit. Kalau kita tekan ini ya, ini kulit asli kelihatan. Tengah-tengahnya bagian perforated, meskipun nggak semua bagian dari mobil ini kulit asli. Contohnya
di bagian yang ini, itu biasanya pabrikan itu menggunakan kulit sintetis. Di depan juga ada tempat kacamata, jadi Anda bisa nyimpan kacamata. Dan mobil ini sebetulnya cukup bagus ya. Masih cukup bagus, masih kelihatan seperti mobil baru meskipun dia ini sudah tidak muda lagi. Tahun 2016, sekarang sudah 2019. Camry baru sudah keluar. Cuma harganya di kisaran 600 sampai 800-an juta. Dan esensi kemewahan dan kenyamanan Camry yang terbaru itu, saya rasa mungkin akan kalah dengan mobil ini. Karena mobil ini, saya menyebutnya sebagai Camry yang masih mengamalkan nilai kemewahan, kayu-kayuan segala macam, cocok untuk disupirin. Sedangkan Camry yang baru dengan platform TNGA sepertinya lebih cocok untuk Anda setir sendiri, meskipun pasti dia juga ada nyaman-nyamannya juga. Ya, karena itu menurut saya inilah kenapa Anda harus beli mobil ini. Itu kalau Anda biasa duduk di jok belakang, Anda nggak mau mobil Eropa karena takut perawatannya masih skeptis dan lain-lain. Jadi mobil ini masih cocok untuk Anda. Jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe di bawah sini karena itu gratis, dan komenlah seperti netizen yang budiman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.